Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran matematika. Kali ini Ibu akan membahas tentang menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut istimewa, yaitu di sini kita pakai sudut 30, 60 dan 90 derajat. Oke. Untuk menentukan perbandingan sisi segitiga yang bersudut istimewa ini, kita harus pertama kali melihatnya dari sebuah segitiga siku-siku. Sebuah segitiga sama sisi. Sebuah segitiga sama sisi adalah sebuah segitiga yang memiliki sisi ketiganya berukuran sama. Dan satu lagi, memiliki sudut ketiganya berukuran sama. Di sini ada segitiga A, B, C, di mana sudut A bernilai 60 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C juga 60 derajat. Ukuran sisinya dari A ke B 4, berarti dari B ke C juga 4, dari C ke A juga 4 ya. Makanya dia disebut dengan segitiga sama sisi. Oke, jika segitiga sisi ini kita bagi dua, maka akan terbentuklah segitiga seperti di samping. Contoh ketika Ibu tarik titik-titik ini, di mana nanti titik dari P ke B itu membelah dua antara sisi A, B. Kalau sisi A ke B ukurannya 4, kalau dibelah 2 dari P ke B maka ukurannya 2. Ya. Sementara ukuran dari B ke C itu adalah 4. Bagaimana ukuran C ke P? Kita sudah belajar kemarin tentang rumus Pitagoras ya, bahwa mencari sisi tegak, ya kan? Kenapa sisi tegak? Karena sisi miringnya 4 ya di depan sudut siku-siku. Berarti mencari sisi tegaknya adalah 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 4 kuadrat berarti 16 dikurang 2 sama dengan 12. 12 ini kita buat menjadi 4 kali 3. Akar 4 kita bisa keluarkan 2. Akar 3-nya tetap ditaruh dalam akar. Sehingga hasilnya adalah panjang sisi PC atau CP itu adalah 2 akar 3. Ibu ulangi ya, panjang sisi BC atau asli dari segitiga sama sisinya 4. Panjang sisi PB setengah dari sisi segitiga sama sisinya yaitu 2. Sementara panjang sisi CP-nya adalah 2 akar 3 ya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, di depan sudut siku-siku adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Ya, ini sisi di sini sisi terpanjang yang datangnya dari sebuah segitiga sama sisi. Sementara di depan sudut 30 derajat adalah sisi terpendek ya. Di depan sudut 30 derajat adalah sisi terpendek yang ukurannya itu didapatnya dari setengah ukuran hipotenusa atau setengah ukuran sisi miringnya yang berasal dari segitiga sama sisi tadi. Sementara sisi di depan sudut 60 derajat itu adalah setengah akar 3 dari hipotenusanya. Bagaimana contohnya? Di sini Ibu ambil sebuah contoh. Yang pertama, sebuah segitiga siku-siku di mana ada ukuran 5, ada ukuran B dan ada ukuran A. Panjang sisi yang berukuran 5, panjang sisi yang berukuran B, dan panjang sisi yang berukuran A. Yang ditanya berapa ukuran A dan B-nya. Sekarang kita lihat, kalau di sini siku-siku ini 60 derajat, maka sisi yang sini sudut yang sini ukurannya pasti iya. Kita dapat dari 180 dikurang ini 90 ditambah 60 derajat. 90 tambah 60 adalah 150, berarti 180 derajat dikurang 150 derajat atau 30 derajat. Oke, kita sudah dapat ini 30 derajat ya. Oke, 5 itu adalah sisi terpendek. Kenapa sisi terpendek? Karena 5 posisinya ada di depan sudut 30 derajat nih ya. Tadi sudah kita bahas. Sisi di depan sudut 30 derajat adalah sisi terpendek. Berarti 5 itu ada sisi terpendek. Sementara A adalah sisi terpanjang atau hipotenusa ya, yang ukurannya adalah 2 kali dari sisi terpendek, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Sementara ukuran B adalah nih di depan sudut 60 derajat, ini untuk ukuran sisi B. Di depan sudut 60 derajat itu ukurannya adalah setengah akar 3 dari hipotenusa atau setengah akar 3 kali, karena hipotenusanya 10 berarti kali 10. Setengah kali 10 adalah 5, berarti nilai B adalah 5 akar 10. Oke ya, seperti itu. Itu untuk menentukan perbandingan panjang sisi untuk sebuah segitiga yang bersudut 30, 60 dan 90 derajat. Oke, kita berlanjut ke menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Ibu langsung ambil contoh nih. Contohnya adalah Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan bambu. Ahmad
berjalan 20 langkah ke depan, berarti dengan posisi Ahmad ya. Kemudian 15 langkah ke kanan dari posisi Ahmad tersebut. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan dari posisi Udin. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad gitu ya. Nah, yang pertama yang diminta adalah gambarkan situasi tersebut dengan bidang kartesius. Yang kedua atau yang B-nya, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin berhasil menembak Ahmad dengan pistol bambu tersebut. Oke, sekarang kita gunakan bidang kartesius. Kalau bidang kartesius berarti ada apa? Ada sumbu X yang pergerakannya horizontal. Oke, dan ada sumbu Y yang pergerakannya vertikal. Oke ya. Nah, sekarang yang kita bahas nih, kita anggap Ahmad dan Udin posisi awalnya di sini nih. Ahmad menghadap ke sana, Udin menghadap ke sana. Oke. Paham ya? Karena mereka saling membelakangi nih, gitu. Jadi hati-hati dengan kata-katanya. Karena mereka saling membelakangi, berarti ini posisi Ahmad menghadap ke sumbu X negatif, sementara posisi Udin menghadap ke sumbu X negatif, sementara posisi Ahmad menghadap ke sumbu X positif ya, seperti itu. Nah, kalau Ahmad ini berjalan ke depan, berarti kan berjalan ke depan dari langkahnya Ahmad, berjalan dia 20 langkah. Sampai di sini, setelah dia 20 langkah, berarti kan dia menghadapnya ke sana kan, ke sumbu X positif. Dia berjalan ke kanan, berarti belokan Ahmad ke sini. Dia berjalan sejauh 15 langkah. Nah, disinilah Ahmad berhenti. Oke? Atau posisi Ahmad terakhir. Nah, sementara posisi Udin yang menghadap ke arah sumbu sumbu X negatif, dia berjalan nih menuju sumbu X negatif, ya kan? Sejauh 16 langkah. Setelah itu Udin berjalan ke kanan. Nah, kan Udin di sini, berarti ke kanannya Udin ya dia berjalan ke sumbu Y positif. Ya, berjalan ke sumbu Y positif 12 langkah. Udah, ketika posisi di sini, Udin langsung berbalik, dia menembak Ahmad. Nah, sekarang pertanyaannya, ini udah ya bidang kartesiusnya ya. Sekarang pertanyaannya adalah pada jarak berapa? Nah, berarti jaraknya kita lihat seperti ini. Bagaimana caranya? Kita gunakan rumus Pitagoras ya. Nih, Ibu gunakan yang pertama, jarak Ahmad ke titik awal. Nih si Ahmad 20 15. Ya kan? Ini Ibu bikin nih 20 15. Siku-siku kan di sini kan? Berarti yang kita cari adalah panjang sisi miring atau hipotenusanya. Berarti kemarin kita udah bahas panjang sisi miring itu ditambah 20 derajat ditambah 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti 20 kuadrat adalah 400 ditambah 15 kuadrat adalah 225. 400 tambah 225 adalah 625, maka akar dari 625 adalah 25. Jadi jarak Ahmad nih terhadap titik awal itu sejauh 25 langkah. Oke ya? Paham ya, itu untuk jarak Ahmad karena posisi mereka saling membelakangi. Nah, sementara jarak Udin ke titik awal kita bikin seperti ini kan. Tadi Udin 16 ke depan, terus 12 ke kanan. Posisinya Udin seperti ini. Maka lagi-lagi yang ditanya adalah hipotenusanya. Seperti itu. Kalau hipotenusanya berarti kita cari sisi miringnya hipotenusa dari penjumlahan. Kita menggunakan penjumlahan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, kita dapat adalah akar 400 yaitu 20. Itu posisi Udin terhadap titik awal. Jadi jarak antara Udin dan Ahmad ketika Udin berhasil menembak Ahmad adalah 25 langkah jaraknya Ahmad, 20 langkah jaraknya Udin. Berarti jarak mereka adalah 45 langkah. Sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang kita temui dalam kehidupan nyata yang penyelesaiannya dapat kita gunakan rumus Pitagoras. Nanti kita bahas selanjutnya di grup PJJ kita. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah pemahaman kalian. Bila ada kata-kata yang salah Ibu mohon maaf. Sekali lagi kita ketemu selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.